Gue Glenn, vokalis punk dan Vicious Boy. Gue berharap semua punk itu elit, up the punks never ending. And I am the last punk in the world. See you there when I see the gigs. Dengar cerita punk itu dari kapan, Pang? Gue mengenal punk itu dari awal tahun 80. Awal tahun 80 gue tahu punk, tapi itu gue tahunya masih di Belanda. Waktu itu gue sempat di Belanda kan. Setahun 2 tahun di situ gue tahu musik punk. Nah, waktu itu gue balik ke Indonesia, cikal bakal punk itu baru bergema. Belum ada punk sih sebenarnya yang gue tahu selama, kalau gue salah boleh korek ya, tapi selama gue mengenal punk Indonesia tahun 84. 84 tahu musik punk itu gue tahu awal juga dari Dayan Stupid. Dayan Stupid itu termasuk yang gue respect, yang gue angkat topi karena gue anggap dia yang pertama kali menancapkan punk di Indonesia. Tahun 84. 85. Stupid 85 udah mulai bergerak. Karena itu kan kita waktu itu punya komunitas di Pondok Indah ya. Namanya apa? Pipap. Oh, Pipap. Ada kafe Pipap gitu. Namanya. Jadi kita di situ semua dari punk, metal, heavy metal, hard rock, hardcore. Tapi pada saat itu gue belum tahu ada yang, dulu kita masih atribut kan. Masih atribut. Nah di situ gue belum pernah ada orang yang bawain atribut punk. Oh ya? Belum ada. Jadi masih Metallica, Anthrax, Testament, Slayer. Di Pipap itu. Jadi di tahun 84-85 ya? 84-85 lah pada saat itu. Nah, terus gue ketemu sama almarhum Ari Rox. Di situ gue akhirnya berteman, bersahabat. Gue bilang, Ri, gimana kalau kita atribut punk? Gitu. Karena pada zaman itu punk itu masih Sex Pistols. Belum ada. Ya, di Indonesia ya, barometer itu masih Sex Pistols. Punk itu masuk. Jadi gue bilang, Ri, kita buat yang simple aja ya, buat atribut Sex Pistols. Terjadilah gue sama Ari buat band namanya Sid. Diambil dari Sid Vicious. Kalau Sid Vicious kan S-I-D. Iya. Kalau gue S-H-I-D. Sid. Nah itu bukan atribut Sex Pistols pada zaman itu. Dan itu mulai gue tahun 87. Bentuk band dan bentuk komunitasnya di situ. Udah sedih punk. Karena Pak Pipap pada saat itu belum ada yang buain punk, musik punk. Metal semua. Metal, heavy metal, grindcore, thrash gitu. Ya salah satunya kalau cikal bakal di musik di Indonesia ya di Pipap itu. Dari Rotor, Suckerhead, mereka berawal dari sana. Dan itu komunitas besar ya, besar banget. Dan pada saat itu kan belum ada handphone ya, belum ada handphone kan kita. Jadi kalau udah Jumat malam sampai Minggu mereka kumpul sana. Reguler tanpa komando. Jumat udah 100 orang kumpul dengan berbagai macam genre. Nah setelah gua sama Dayan menancapkan punk Pondok Indah Pipap. Tahun 87. Kalau Dayan 85. Oh. 85. Jadi lebih awal itu di 85, 87 lo menetapkan. Iya. Karena kan 85 itu Dayan itu Stupid. Iya. Baru 87 lahirlah Sid. Karena Dayan waktu itu udah bawain Exploited. Oh iya. Ya kan? Sex Pistols juga mereka bawain. Tapi gue memang khusus atribut di Sex Pistols. Dan punk itu pada saat itu long hair. Nggak ada. Dayan yang udah mohok. Dayan udah. Kalau kita tetap long hair. Ya itulah perjalanan punk. Dan tidak gampang menancapkan punk di Indonesia ya. Karena pada saat itu kan musik-musik belum bisa masuk. Musik-musik yang dari luar gitu belum bisa masuk. Nah itu kita kejarnya kemana? Ke JIS. Anak-anak JIS. Kita pesen ya kaos lah atau musik, kita pesen musik kaset kan dulu kan. Mereka yang bawa, kita yang beli. Karena belum bisa masuk di Indonesia. Susah. Karena peraturan ya?
atau peraturan dan mungkin SDM juga. SDM juga. Karena kan punk itu kan liriknya bersosial politik. Tidak semuanya sih ya, tapi kan rata-rata bersinggungan dengan government, politik. Jadi mungkin masuk susah pada saat itu. Ya itulah berdarah-darah punk di Indonesia. Berarti lo dari sini untuk emang lo backgroundnya lo sekolah di Belanda ya? Gue nggak sekolah. Terus di Belanda ngapain? Tantang luntung aja. Karena gue di Belanda itu emang ingin tahu punk itu apa. Lo kesana? Gue kesana mencari informasi atau? Ya info. Pokoknya mungkin kehidupan punk di sana bagaimana. Karena sih kan emang sama sekali buta, tidak ada. Lo kesana sendiri atau? Sendiri gue. Sendiri. Ya kebetulan ada keluarga di sana, jadi gue tampung. Tapi gue khusus, kalau mungkin bahasa bagusnya eksperimen kali ya. Apa kehidupannya punk, lifestyle-nya, fashion-nya, musiknya. Sampai gue masuk ke mereka di subway itu, mereka di subway. Jadi ngebentuk itu shit ya. Itu ada perjalanan ya. Perjalanan ada. Berapa tahun masih untuk berjalan atau gimana? Shit itu dari 86 kita mulai meramu ya. 87 mungkin udah ada gigs atau konser sampai tahun 91. Dan Shit itu formasinya almarhum Ari Rocks, dia megang bass, Ucok Ngantuk yang Divine, dia pegang gitar, drum, Kunto, vokalis gue Glenn. Udah menjajak kemana aja di situ ya? Ya pada saat itu sampai Bandung pun udah suatu hal yang wah lumayan ya. Lumayan lah. Berarti udah punya karya di tahun segitu ketika ngebentuk satu band? Kita belum punya karya. Hanya untuk atribut. Oh. Belum berkarya. Belum mencipta lagu ya. Hanya atribut. Tapi pada saat itu kalau satu band buat atribut, misalnya kayak Slayer atau kayak Rocks, Metallica, itu satu momen yang wah ini band udah oke lah gitu. Maka itu pada saat itu Rocks yang bawain atribut Metallica tapi sudah ditarik oleh label. Band P-pop ya. Komunitas P-pop. Lumayan juga ya. Exciting. Ya yang gue sebut berdarah-berdarah ya itu kita tidur di trotoar, kita buat main apa, buat acara itu susah. Tapi di P-pop itu wadahnya ya itu hanya di situ yang kita tahu. Jadi saya bilang cikal bakal musik Indonesia untuk underground dan metal itu P-pop. Kayak lahirlah Once, lahirlah Tio, Drama Dewa, Peter Getah, Acel Getah. Di situ semua lahir. Banyak menetaskan musisi ya. Yang udah sekarang besar ya. Tapi mereka tetap tidak akan lupa dengan P-pop karena kita masih punya jaringan di P-pop itu sampai detik ini masih komunikasi. Nah itu berapa puluh tahun ya itu perkembangannya sampai sekarang itu menurut Om Glenn ini bagaimana nih di ranah musik punk? Dari kacamata lu, gue bangkit lagi setelah 30 tahun dari 91 gue bekukan. 91 gue tidak bermain musik. Kenapa? Ya mungkin gue kecewa. Karena kan industri musik pada saat itu kan kita ke label aja mesti, waduh, kita untuk rekaman aja kan mesti butuh biaya yang benar besar gitu. Perjuangannya mesti besar. Jadi gue memutuskan 91 adalah hasil bubar, masing-masing jalan. Di situ gue bekerja seperti biasa aja. Maka itu setelah 30 tahun gue melahirkan lagi band gue baru. Dan ketemu sama orang P-pop juga. Reunian dong. Reunian. Buluk. Super Glad. Ya. Tapi perkembangannya lumayan ya untuk dari ketika vakum itu sampai sekarang itu lumayan nggak dari kacamata lo? Untuk musik punk. Iya untuk musik punk. Gue menutup diri. Kenapa? Ya karena gue gak mau tahu lagi. Oh gitu? Iya. Karena kekecewaan gue. Tapi pernah ditolak ya? Karena dulu musik punk itu kan salah satu musik
yang gue anggap dipandang sebelah mata. Iya. Ya kan? Chaos, apalah berantakan lah, atau apalah. Kalau bahasa kita kan chaos gitu. Iya. Jadi gue menutup ya udahlah ini nggak bakal bisa berkembang. Jadi gue menutup diri, benar-benar gue menutup diri. Nah begitu adrenalin gue muncul lagi ya itu gue ketemu sahabat gue dulu. Dulu kayak memacu gue adrenalin lagi. Ayo, yuk. Dan gue yakin pas momen ini tepat karena momen ini 2-3 tahun ke belakang itu pang naik lagi. Di situ salah satu gue, ayo. Dan salah satu Buluk yang meyakinkan gue, lo masih punya nama kan? Berarti 30 tahun lo udah merem ya? Merem. Nggak ngelihat ranah musik yang enggak. lo itu? Enggak. Musik juga? Musik enggak. Belum vakum. Dunia gue hanya dunia kerja. Seperti orang-orang normal. Ya kan? Ya, orang normal kerja, bangun jam 8, berangkat kantor, pulang jam 5, jam 6. Iya. Pulang tidur. Jadi 91 udah mulai tutup lah, close ya kan. Udah nggak ikut campur segala macam. Ya lumayan juga sih pergerakannya, makanya muncul mungkin satu komunitas yang untuk ini punk ya. Iya. Di tahun itu ya. Tapi gue dengar juga misalnya ada orang bilang, "Lan, ada band punk ini nih." Untuk Indonesia ya, misalnya. Iya. Contoh band si A nih. Iya. Boy punk nih. Dia bukan. Begituin. Masih egois gue. Bagi gue punk itu bukan itu. Lo boleh dong gue sendiri dong. Kacamata lu? Kacamata gue. Apa? Ya kalau gue sih punk sih sebenarnya punk itu luas ya. Iya. Lo mau punk slow, mau punk crash, mau street punk. Karena bagi gue semua musik itu rootsnya adalah punk. Reggae rootsnya punk, ska punk. Jadi punk itu sebenarnya luas. Jadi kalau gue bilang ya pop juga bisa dapat. Kayak The Police itu punk. Dilihat dari mana perbedaannya itu? Dari aransemen musiknya? Musik dan mungkin bagi gua nada-nada ya. Yeah. Ada satu catching nada-nada. Oh ini nada punk. Ya kan kalau kita bilang not itu cuma 7. Bukan 3 ya? Itu ada yang 3 tuh. Apa tuh? Oh, neng. Iya, ya. Tapi 3 itu termasuk dalam 7 itu kan? Iya dong. Iya sih. Iya kan? Dikembangin lagi. Iya. Benar, dikembangin lagi. Benar. Soalnya kan gue ada satu Green Day loh. Ada yang 3. Terus yang pistol kadang tuh cuma 2 atau 3. Neng. Oh, Maka itu begini saya bilang. Kalau kita dengar lagu, ini lagunya kayak ini ya. Ini musik kayak ini ya. Ya cuma 7. Yang mencipta jutaan ribuan orang. Lagu ini seperti lagu ini ya. Ya iya. Pasti. Not cuma 7 yang berebutkan berapa orang? Juta orang di dunia. Iya. Itu pun berlaku di dunia, bukan Indonesia. Berarti banyak ya, bagus deh perkembangannya ya. Yang influence kayak Sex Pistols, Ramones, terus Exploited gitu. Makanya gue penasaran sih sebenarnya di perkembangan ini gue ngeliat kacamata industri. Betul. Banyak yang berubah. Banyak. Green Day, Offspring, terus siapa lagi tuh? Ada lah yang itu banyak berubah. Banyak. Tapi nada dasarnya ada. Iya. Benang merah tetap. Iya. Benang merah tetap. Mungkin karena faktor umur kali ya. Gue ngeliat faktor duit juga. Ya itu sih sah aja ya kan. Kayak pernah bilang ada punk, gue nggak perlu endorse. Gue nggak perlu ini. Ya kan? Nah, lo pakai sepatu Converse apa? Itu kan udah bagian dari kalau lo nyeker aja dong. Walaupun dibeli juga Converse ya. Iya dong, biarpun dia tidak di endorse ya. Iya. Tapi kan itu tetap merah. Dari rokok. Jarum apa tuh? Ya kan lo bisa Marlboro. Lo rokok Marlboro. Ya Marlboro ya rokok. Tapi lu isep. Ya kan? Kalau pakai celana Levi's. Itu kan bagian dari industri. Lo nggak bisa memungkiri itu. Jadi harus hidup di hutan aja. Jadi harus mindsetnya, harus pola pikirnya harus terbuka, tapi ada idealisasi sedikit untuk berkembang ya. Kita harus terima apapun.
Kayak sekarang gua begitu Buluk bilang, Glenn, lu udah gak bisa begini lagi, lu gak bisa Sex Pistol lagi, lu mesti begini. Oh, oke, lu turut. Kalau lu masih idealis, aku gak mau. Gue dibentuk juga sama Buluk, lu udah bukan mindset lagi Sex Pistol, lu mesti ke arah yang punk baru yang berkembang sekarang ini. Ya contohnya kiblatnya kayak Socialization, ya kan? Iya. Ya kan? Iya. Itu kan bukan baru tapi next generation dari Sex Pistol, Bad Religion. Iya, iya. Dan sampai sekarang pun yang kiblat gue ke Misfit. Dari dulu mereka begitu. Dari dulu sampai titik situ ya mereka begitu. Ada perubahan ya? Tidak ada perubahan. Tapi ya itu mereka konsisten kan. Yang lain-lain udah berubah ya? Berubah sih enggak. Mungkin dengan penciptaan lagu mungkin atau apa ya, karakter juga nggak tahu. Kita manusia kan pasti berubah. Lifestyle sih sebenarnya. Akhirnya sampai sekarang ini dari musik, dari merchandise yang terbesar apa? Misfit. Misfit kaya bukan dari lagu, merchandise. Nah kalau yang saya pelajarin ya. Kalau yang band-band lokal di Indonesia ini siapa kayak gitu? Ada nggak kayak gitu? Yang kayak Misfit? Kalau band punk sih gue belum tahu. Tapi kalau gue lihat dari, ya mungkin gue salah atau benar, tapi mungkin gue lihat dari kayak Coil dia jual merchandise itu bisa laku berapa? Seringai. Ya kan? Stak lagunya begitu aja kan, tapi dia jual merchandise di atas dari mungkin penjualan CD atau kaset. Dan gue salut ke mereka, respect juga, gila, gak gampang mengibarkan untuk skup Indonesia sampai keluar. Dan sebenarnya band mungkin dulu kita balik ke Noxa, atau yang gue lebih dekat lagi Getah. Getah di Indonesia sebetulnya tidak, orang gaulnya nggak hanya komunitas, tapi pada saat itu di Amerika sudah dilulukan. Mereka tur 8 bulan, 2 tahun lebih tur di Amerika. Tapi begitu pulang Indonesia ya udah begitu aja mereka. Tapi mereka emang gak tahu motonya apa, tidak mau terkenal. Betul. Gak mau terkenal itu berkarya ya. Itu yang paling penting. Tapi kan semuanya gue mau terkenal, gue mau jadi artis, gue jadi ini kan. Itu dari efek uang akan datang sendiri kan. Kalau di Indonesia begini mindsetnya dulu bilang, lo jadi artis apapun, mau TikTok, mau apa, uang datang kan? Pertanyaannya, datang kan? Lo cuma goyang-goyang di kamera dong begitu, itu karya, nggak berkarya. Kalau bagi gua ya, lo cuma joget-joget depan kamera, tiba-tiba lu besok dapat endorse ini, dapat endorse itu. Sementara kita yang berkarya susah-susah minta tidur. Ya ini di mainstream di punk gue bilang, dianggap sebelah mata. Tapi gue bilang sekarang enggak. Karena 3 tahun terakhir ini begitu gue bentuk sama Buluk itu, ya punk itu lagi naik. Nah itu moto gue sama Buluk itu up the punks. Naikkan the punks, the punks. Punk never ending. Punk never ending forever. Never ending. Sampai kapan?